Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Bisa Trading teman-teman. Ya, di channel ini kita akan bahas mengenai cara trading XAU khusus untuk teman-teman yang tradingnya itu intraday. Jadi sebelum kita mulai, untuk teman-teman yang baru datang ke channel saya, selamat datang teman-teman. Channel saya membahas mengenai cara trading forex dan komoditi, terkhusus juga untuk XAU USD teman-teman. Dan untuk edukasinya kita akan update setiap minggunya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru datang boleh klik ya link yang ada di deskripsi kita kalau teman-teman ingin masuk ke official Telegram dari Bisa Trading. Dan untuk teman-teman ya yang merasa channel ini bermanfaat, memberikan insight dan juga memberikan pengetahuan baru mengenai cara trading di pasar teman-teman, teman-teman boleh like, komen dan subscribe, dan jangan lupa juga share ke teman-teman yang lain kalau teman-teman merasa channel ini bermanfaat ya. Dan untuk hari ini teman-teman kita akan membahas cara trading yang efektif untuk teman-teman yang tipikal tradernya itu intraday trading ya. Contohnya seperti apa? Contohnya kayak teman-teman yang banyak banget nih ya kegiatan di luar, jadi teman-teman tidak bisa stay di depan komputer, teman-teman cuma butuh sekali entry satu hari atau 2 hari sekali ya, atau malah 3 kali sehari, dan teman-teman mencari potensi yang lebih besar teman-teman. Dan ini cocok banget, kenapa? Karena saya pribadi trading juga intraday teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang masuk ke private channel kita itu udah tahu bahwa kita trading kalau udah dapat di pucuk, ataupun contoh kayak gini ya, kalau kita udah dapat di pucuk kayak gini ya, ataupun di dasar seperti ini, maka kita akan hold atau kita akan tahan teman-teman sampai sampai TP maksimalnya. Saya biasa berikan ya untuk TP maksimal itu di angka berapa di private channel kita teman-teman. Dan untuk teman-teman ya yang mau tahu caranya bagaimana, langsung aja kita bahas dari dasarnya dulu teman-teman ya. Untuk dasarnya dari intraday trader ini, yang pasti teman-teman harus memiliki dua pengetahuan dasar ini saja. Yang pertama itu teman-teman harus mengerti dengan price action ya, dan juga market flow ya. Price action atau market flow ini maksudnya apa? Price action atau market flow ini maksudnya dua teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa mengerti harga ya berdasarkan price actionnya ya. Price action itu apa? Seperti support dan resistance ya. Terus juga teman-teman juga mengerti dari pola yang terjadi seperti double top ataupun beberapa candle rejection maupun continuation ya. Ini adalah price action dasar aja, nggak usah yang aneh-aneh. Jadi kalau teman-teman trading sama saya, teman-teman tidak perlu cara yang aneh-aneh ya. Kenapa? Karena kita trading hanya support resisten aja, dan juga ya market flow-nya. Nggak perlu teman-teman gunakan cara yang ribet apapun itu ya. Karena apa, semakin sedikit yang kita tahu di market ya cuannya juga semakin banyak. Setahu saya seperti itu teman-teman. Teman-teman cukup gunakan price action dasar seperti support dan resistance, supply dan demand ya, ataupun chart pattern di time frame tertentu. Terus yang kedua, teman-teman butuh yang namanya market flow. Market flow ini terbentuk ketika harga sudah ya terjadi price actionnya. Contohnya reversal. Berarti market flow-nya itu terjadi berdasarkan swing high dan swing low ya. Swing high dan swing low ya. Kurang lebih market flow ini adalah trennya teman-teman ya. Dan cara pemilihan market flow ini ada time frame-nya. Price action juga ada time frame-nya teman-teman. Jadi kita bedah dulu ya. Semakin tinggi time frame-nya, maka validasi dari price actionnya semakin kuat teman-teman. Begitu juga market flow, semakin tinggi ya time frame di swing high ataupun swing low, maka pergerakan pasar akan semakin kuat validasinya. Semakin rendah juga seperti itu. Kalau teman-teman pakai time frame M5, maka pergerakannya ya di M5 aja. Berarti time frame yang besar untuk pergerakan yang besar, dan time frame yang kecil untuk pergerakan yang kecil teman-teman ya. Price action dasar ini cukup support dan resistance, supply dan demand, swing high dan swing low kita gunakan untuk market flow ya. Jadi kita langsung aja gambar teman-teman ya. Kita langsung gambar contoh dari support dan resistance teman-teman. Ini adalah area apa? Ya, ini adalah area support ya. Ini adalah area support, terus di sini juga ada area resistance ya. Lalu di sini juga ada area resistance. Kenapa? Kalau teman-teman geser ke kiri ya, biasakan teman-teman geser ke kiri ya, gunakan time frame H4 ataupun H1. Kalau saya untuk XAU USD, saya lebih nyaman itu gunakan H4 teman-teman untuk area key level maupun support dan resistance ya. Paling kecil itu H1 ya. Kenapa? Karena saya tahu bahwa semakin tinggi time frame nya, maka validasi dari pergerakan harganya nanti ya mencapai area swing high atau di area resistance ataupun area support itu semakin besar teman-teman ya, peluang untuk rejectionnya.
Contoh kayak gini deh ya, ketika harga naik sampai ke atas, ini kalau di time frame kecil dia breakout teman-teman. Tapi kalau di time frame besar dia tidak breakout. Nih kita bisa lihat ya. Contoh lah, kita buat harga saat itu ya, kita ada entry di sini teman-teman di 3432. Kita udah bahas di sebelumnya ya, di video sebelumnya kenapa saya bisa cuan 1400 pips teman-teman ya, itu karena time frame. Ya time frame-nya ini di sini teman-teman. Ya kalau kita pakai kalau kita pakai M30 ataupun M15 ini breakout. Tetapi kalau teman-teman lihat next candle-nya di H4 harga gagal breakout teman-teman. Yang terjadi apa? Yang terjadi hanya wick ya, yang dimana ini adalah manipulasi dari pasar. Nah untuk target-targetannya juga sama, target pertama di sini, target kedua di bawah sini teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat harga sudah naik lebih tinggi ya, teman-teman melihat dari segi price action ya bahwa harga mencapai area resistance. Next stepnya atau step yang kedua ya teman-teman butuh yang namanya fundamental ya, atau data dari fundamental. Gunanya untuk apa? Ini gunanya sangat simpel teman-teman, untuk mempertegas entrian teman-teman. Contoh ya, kalau misalnya teman-teman buy saat perang, maka teman-teman pede ya, atau percaya diri untuk hold. Kenapa? Karena ketika perang terjadi emas memang naik teman-teman ya, jadi teman-teman tuh tidak hanya berpegangan kepada price action saja, tetapi teman-teman juga berpegangan kepada market behavior, di mana setiap pergerakan harga ya disusul dengan perang itu sudah pasti naik, maka teman-teman bisa hold, maka teman-teman cari entry buy lagi ya. Contoh kayak mana? Kita ibaratkan saja ya, kita pakai andai-andai saja. Contoh di sini ada perang ya, ada perang, terjadi perang antara Israel dengan Iran contohnya, memanas lagi, harga naik, teman-teman sudah pasti buy. Di sini teman-teman buy, naik, turun, teman-teman bukan sell tapi cari buy lagi, naik lagi, turun lagi, cari buy lagi, naik lagi, turun lagi, cari buy lagi. Kenapa? Karena teman-teman tahu market behaviornya ketika perang terjadi dan sentimennya itu selalu membawa harga emas itu naik lebih tinggi ketika perang. Nah itu pentingnya teman-teman ya, ketika teman-teman lihat harga naik kayak gini, teman-teman udah berpikir udah langsung, oh ini buy nih, udah fix buy nih, harga all time high. Tapi teman-teman tidak tahu dari segi fundamentalnya. Kalau teman-teman perhatikan ya, ketika harga naik ke 3.430-an ini ya keluar berita terbaru mengenai BOJ dan The Fed ya teman-teman, di mana Donald Trump itu negosiasi dengan Jepang, dan negosiasi itu berdampak positif ya terhadap apa? Terhadap risking asset, yang dimana risking asset itu menguat teman-teman, dan sudah pasti ketika risking asset atau saham maupun kripto itu menguat, yang kena imbasnya itu adalah XAUUSD teman-teman. Jadi ketika sudah keluar berita seperti itu, di mana negosiasi deal ya, yang di mana trade deals itu terjadi, itu kan sudah pasti membawa deeskalasi di perang dagang teman-teman. Kalau eskalasi membawa harga naik, deeskalasi itu pasti membawa harga turun. Ya, deeskalasi itu bentuknya apa? Ya sudah pasti bentuknya negosiasi ya, ataupun tensi yang turun ketika perang itu terjadi. Ya, tidak ada serang tarif ya, tidak ada saling mengancam, yang ada hanya negosiasi dan berujung kesepakatan teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah dapat ya, di sini ada area resistance, ternyata di situ juga ada berita mengenai negosiasi yang itu bisa membuat deeskalasi di perang dagang teman-teman ya. Teman-teman bukan cari buy lagi. Ya maupun harga turun ke bawah sini, teman-teman jangan cari buy. Kenapa? Karena teman-teman tahu, oh ini udah deeskalasi. Yang kemungkinan besar apa? Yang kemungkinan besar itu akan berdampak positif ke capital flow namanya teman-teman. Capital flow itu apa? Itu arus modal. Ya, arus modal tuh harus seperti ini. Contoh kita buat arus modal itu ada dua ya. Ada namanya safe haven di sini ya. Nanti kita akan bahas tentang capital flow. Kalau teman-teman setuju, kita bahas tentang capital flow, nanti komen aja ya. Ada safe haven, ada risking asset. Risking asset. Ya, safe haven asset sama risking asset. Jadi, kalau misalnya safe havennya naik, ini risking asset udah pasti turun. Kayak gitu cara mainnya teman-teman. Ini keterbalikan ya, yang dimana capital flow ini adalah permainan smart money. Ketika mereka melihat ada potensi lebih baik di risking asset, maka investor akan melarikan keuangan mereka ke risking asset, bukan ke safe haven. Safe haven di TP, dampaknya apa? Harga turun, dan risking assetnya mereka entry atau mereka membeli, yang berdampak apa? Berdampak risking assetnya naik. Ketika news itu keluar teman-teman, ketika news Jepang dan Amerika itu keluar mengenai negosiasi tarif yang terbaru itu, ya itu kalau teman-teman perhatikan risking asset sudah mulai naik, di sini sudah mulai naik. Jadi yang kita tunggu apa? Yang kita tunggu safe havennya turun, ya. Nah di sini teman-teman udah dapat dari fundamental, udah dapat, terus dari market behaviornya udah dapat.
Kalau itu sudah dapat, maka teman-teman jangan berpikir untuk buy lagi. Kenapa? Karena risking asetnya sudah pasti positif. Kalau risking aset positif, otomatis arus modal lari ke risking aset semua dong, betul ya. Dan safe haven akan ditinggalkan. Kenapa? Karena safe haven itu ketika negosiasi terjadi, dia tidak memberikan return sebesar risking aset. Kita sama-sama tahu lah teman-teman ya, risking aset ini memberikan return yang besar untuk investor. Tetapi ketika perang terjadi ataupun wabah terjadi, risking aset cenderung ditinggalkan. Kenapa? Karena investor lari ke safe haven untuk mencari ya aset yang aman untuk mereka investasikan, teman-teman. Jadi teman-teman perlu mengerti juga begitu. Tidak segampang itu trading yang banyak orang-orang anggap ya trading itu gampang, hanya gini, hanya gitu. Itu enggak, teman-teman. Ya, trading itu tidak semudah itu. Karena teman-teman harus memahami beberapa logik ya di pasar seperti capital flow ataupun makroekonomi dasar aja, teman-teman. Makroekonomi global yang dasar. Jadi ketika teman-teman sudah mencapai area di sini ya, sudah capai area di sini, yang teman-teman lakukan step ketiganya, teman-teman boleh turunkan ke lower time frame. Jadi teman-teman tahu, oh ini adalah area resistance yang valid. Kenapa? Karena ketika harga menyentuh area resistance ini, berita keluar. Jadi ini kemungkinan besar ya 80 hingga 90% ini valid, teman-teman. Jadi yang teman-teman lakukan adalah menunggu ya, turunkan ke M15. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ya, harga mulai didorong ke bawah. Ini adalah pattern bullish engulfing, teman-teman ya. Ketika bullish engulfing ini di break, kan bullish engulfing ini kan untuk naik ya. Ketika di break oleh harga ke bawah seperti ini, nanti candlenya tutup di bawah sini, kemungkinan ini tidak ada power lagi bullish engulfingnya. Yang ada apa? Yang ada harga lanjut turun ke bawah, mengejar key level terdekatnya di 3.380, teman-teman. Caranya seperti itu. Yang teman-teman tunggu adalah breakout dari area sini aja ya. Nah ya, teman-teman tinggal tunggu aja breakout di bawah sini, teman-teman bisa entry. Mau itu pakai breakout retest ataupun full breakout kayak gini, teman-teman entry itu udah bisa, teman-teman ya. Perhatikan juga stop lossnya ya. Kalau misal teman-teman intraday trader itu tradingan, teman-teman itu pasti memiliki risk to reward yang cukup besar. Contoh di sini kalau saya ya ketika dapat pola seperti ini, maka resiko saya di sini, teman-teman. Ya, di sini. Di atas dari area resistance yang sedikit di sini. Kenapa gitu? Kenapa nggak di atas ini? Karena ya teman-teman, ini adalah area resistance yang cukup valid, teman-teman. Kita tahu ya kalau resistance di break sudah pasti harga naik. Nggak peduli ada apa bahasanya ya, liquidity ataupun apa, nanti di sweep bla 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 bla. Itu saya nggak mikir ke sana, teman-teman. Yang saya tahu di sini ada resistance. Kalau resistance di break, harga sudah pasti naik ke atas. Itu adalah exit point saya. Jadi ketika saya sudah dapat seperti ini, maka target saya di mana? Target saya di bawah sini, teman-teman. Ya, target saya bisa di bawah sini. 1/4 trading memiliki risk rewardnya yang cukup bagus lah menurut saya. Ya, jadi ketika harga sempat naik ya dan hit take profit, walaupun ya kalau teman-teman lihat di sini harga kan sempat naik nih ke area resistance kita yang di sini nih, teman-teman ya. Tapi apa ujung-ujungnya ya dipantul, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kena pun stop lossnya ya saya oke. Kenapa? Karena ini intraday trader, teman-teman ya. Kita intraday trading, teman-teman adalah intraday trader. Ya, risk to rewardnya itu untuk intraday trader yang biasanya itu berapa? Dari 60 hingga 150 pips. Banyak kok mentor-mentor di luaran sana yang mereka pakai 60 sampai 150 pips stop loss. Itu it's okay aja. Ya, kenapa? Karena mereka tradingnya berdasarkan range. Mereka tidak memaksa untuk stop loss 30 pips, tidak memaksa untuk stop loss 20 pips. Karena mereka tahu cara trading mereka ini adalah intraday trader, ya. Yang dimana mereka harus memiliki risk to reward yang benar-benar proper, teman-teman. Ya, biasanya intraday trader itu risk to rewardnya itu berdasarkan dari struktur marketnya. Contoh kayak gini. Ya, kalau kita buat di sini, teman-teman, swing high, swing low, swing high. Ketika intraday trader buy, maka ya area stop lossnya sudah pasti di sekitar sini, di bawah dari swing low-nya. Begitu, teman-teman ya. Targetnya bisa lebih tinggi sudah pasti. Ya, namanya juga intraday trader, teman-teman bisa hold sampai 1 hingga 2 hari, hingga 5 hari, hingga 6 hari, teman-teman. Ya, kalau teman-teman udah hold sampai mingguan, bulanan, itu teman-teman udah masuk ke swing trading namanya. Ya, tapi kalau untuk teman-teman yang tradingnya itu intraday, tidak ada waktu ya, lihat chart tiap hari, apalagi lihat chart tiap hari atau lihat candle tiap detik, tiap menit ya, yang standby depan komputer, ada kegiatan lain entah itu bisnis ataupun kegiatan di luaran yang teman-teman lakukan, ya mungkin ya intraday trader ini adalah ya solusi untuk teman-teman bisa trading juga di pasar ya. Jadi teman-teman tinggal tempatkan aja stop loss, tinggal pasang TP, biarin aja.
Mau SL mau TP itu urusan belakangan teman-teman. Yang penting teman-teman apa? Follow rules-nya. Teman-teman kan pasti punya ya trading rules ya masing-masing. Ya begitu. Jadi teman-teman sudah mempunyai trading rules, teman-teman sudah mengerti dengan resiko dan juga teman-teman sudah mengerti dengan profitnya. Jadi kalau misalnya harga terkena stop loss ya udah. Teman-teman ngapain? Teman-teman tinggal ya journaling aja kenapa teman-teman kena stop loss. Apakah di sana ada berita teman-teman? Ya contoh kayak misal di sini kena stop loss misalnya. Ya harga kena stop loss misalnya di sini. Ada candle merah kena stop loss kita. Coba teman-teman lihat apakah di sana ada berita ya. Oh ternyata ada berita eskalasi di perang dagang. Wajar aja kan teman-teman kena stop loss. Ya walaupun teman-teman sudah dapat di eskalasinya ternyata mulai memanas, berarti teman-teman kena stop loss. Jadi teman-teman tahu ya, teman-teman kena stop loss tidak hanya berdasarkan price action saja, tapi teman-teman tahu alasan kenapa teman-teman terkena stop loss itu karena tensi dari perang dagangnya meningkat lagi. Ya sudah pasti kalau perang dagang meningkat, harga naik ya. Setup sell-nya sudah pasti gagal teman-teman begitu. Jadi kalau untuk teman-teman ya yang trading, ketika teman-teman trading, teman-teman wajib ya untuk menjurnal tradingan teman-teman. Gunanya untuk apa? Gue langsung aja jawab. Gunanya untuk teman-teman tahu apa yang teman-teman lakukan. Ya, jadi kalau teman-teman masuk ke private channel saya, itu setiap kita TP teman-teman ataupun kita loss, saya beritahu kenapa kita loss, kenapa kita TP. Ya, jadi tidak hanya profitnya aja, tapi saya juga beritahu kenapa kalau misalnya market seperti ini kita terkena stop loss, market seperti ini kita terkena take profit. Begitu. Jadi kalau teman-teman tanya, saya pribadi trading seperti apa? Saya pribadi itu tradingnya intraday teman-teman. Saya biasa tahan seharian atau 2 hari, 3 hari. Ya, supaya apa? Supaya target take profit saya bisa gede, begitulah teman-teman. Ya, saya harap apa yang saya sampaikan ini teman-teman bisa mengerti dan bisa menjadi insight untuk teman-teman di rumah. Ya, dan untuk teman-teman yang mau masuk ke channel Telegram kita langsung aja klik link ada di yang ada di deskripsi ya. So see you guys in the next video. Saya harap ini menjadi panduan dan juga insight maupun edukasi untuk teman-teman di rumah. Sampai jumpa in the next video. Salam cuan ya, yang trading hati-hati. Oke, peace.